Shalom. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar ya? Tuhan berkati semuanya. Ya, ini hari Tuhan masih kasih waktu sama Opa ya, terima kasih lah. Ya. Tapi ini kali untuk session ini kita bicara kristenisasi, ajak login boleh nggak? Karena Opa dapat informasi dari anak sini semuanya, login lagi viral. Sebenarnya ya menurut Opa ajak login sih nggak salah loh. Ajak login loh ya. Cuman tinggal maksud dibalik itu apa aja gitu bahasanya. Dan kalau menyangkut ke kristenisasi, Opa punya pendapat sendiri. Ya, walaupun memang firman mengatakan di Matius juga mengatakan pergilah ke ujung bumi jadi semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan lain sebagainya, oke? Tapi itu kan bukan berarti maksa orang. Dan Opa dari dulu seperti Opa ngomong ya, kalau kita ke orang lain, kita nggak perlu kristenisasi orang. Ajak login nggak ada salahnya, good. Ajak login apa? Tapi jangan dengan maksud sesuatu untuk memindahkan orang dengan kita anggap benar. Sementara don't forget to remember. Don't forget to remember him, not me, oke? Orang juga berusaha mengajak kita login loh. Emangnya cuma kita aja yang ngajak orang login? Orang juga ngajak login. Orang juga punya maksud. Ye mesti ikut Eke. Bukan Eke aja ikut Ye. Kan gitu bahasanya. Tinggal adu kuat aja yang mana. Kadang-kadang cuma anak muda, maaf ya anak muda ya, jangan marah ya, mau apa ya? Jangan ya, oke. Anak muda kalau demi cinta, gak apa-apa deh. Soalnya dia ngerti aku. Dia sayang banget sama aku. Itu goblok. Jangan marah deh. Itu cuma bulan promosi, nak. Bulan promosi, sini semua yang masih muda dengarkan ya. Bulan promosi, semua indah. Begitu promosi habis, keluarlah aslinya semuanya. Oke, kita nggak ngomong kesan deh. Ajak login kembali lagi. Kristenisasi kembali lagi. Kalau Pak, sorry ya, kalau kita bawa Alkitab, terus kita unjukkan ayatnya, ada, tanpa melalui Yesus kita tidak akan sampai ke Bapa. Itu yang paling kita sering pergunakan tuh. Tapi apakah mereka tidak punya kitab sendiri? Semua agama punya kitabnya masing-masing. So, oke. Lalu tugas kita sebagai untuk menangkan jiwa, apakah dengan cara harus mengindoktrinasi dengan bahasa ya? Boleh nggak pakai bahasa indoktrinasi? Apa nggak begitu jelas nih? Ya, boleh nggak ya? Nggak tahu ya. Atau dengan mempengaruhi orang atau mengajak orang, itu bahasanya macam-macam lah. Untuk ikut sama kita. Sebetulnya Opa sih nggak perlu begitu ya. Tunjukkanlah dengan kelakuanmu. Iya. Bagaimana engkau menerima mereka dengan segala macam keberadaan mereka. Banyak, khususnya untuk keturunan Tionghoa ya. Papa belum Kristen, mama belum Kristen. Anak sudah Kristen. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Mereka tentu banyak patung-patung di rumahnya. Mereka tidak menyembahnya, tidak dibuat sembayang lah bahasanya. Hanya cuma hobi, dan patung itu harganya mahal. Lalu anak dan mantu yang masih tinggal di rumah mertua, ya, karena Bapak Gembala mengajarkan bahwa itu patung-patung itu semua dari setan, dari iblis, dan itu harus dihancurkan. Maka dia pulang, dia kasih tahu sama si papa mama, si mertua harus dihancurkan. Apa diterima? Wah, nggak diterima. Nggak diterima. Malah dia bilang kurang ajar ya nak. Semenjak kenal ke gereja, kok jadi kurang ajar ya? Nah, apakah itu bisa membuat orang percaya dan ikut Yesus? Opa sih nggak percaya dia bisa membuat orang jadi menang dengan cara begitu. Anda seharusnya kalau kita sudah jadi Kristen, kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul seperti Yesus. Yesus juga sama orang-orang Farisi kalau nggak kelewatan dia nggak ngomong ular beludak, dia nggak ngomong. Dia makan bersama dengan Zakius. Dan makan juga Yesus nggak zaim. Dia diem. Wah, ini semua orang dosa semuanya. Enggak. Saya percaya walaupun tidak ada di Alkitab, dia juga ngobrol sama Zakius and friends. Sehingga Zakius
tanpa dikotbahi, melihat apa yang Yesus lakukan, Sakius bertobat bersama dengan seisi keluarganya. Begitu pula si Paulus dan Silas. Ketika di penjara, mereka tidak mengeluh. Mereka menunjukkan karakter yang luar biasa, yang bisa mengubah orang tanpa harus memaksa orang mengikuti apa yang Paulus dan Silas percaya. Oke? Ya, ini Opa ambil contoh itu ya. Sehingga mereka hanya nyanyi. Oke? Yang udah digebukin hancur masih nyanyi. Kalau orang sekarang orang gendeng. Tapi mereka lakukan itu. Sehingga semua terlepas semuanya. Sehingga si penjaga dan seisi keluarganya semuanya bertobat. Nah, nggak perlu kristenisasi bawa-bawa Alkitab. Nggak, menurut Opa ya. Tapi kita masing-masing happy-happy ya. Pendapat masing-masing, silakan. Opa nggak mau berdebat. Tapi kalau menurut Opa nggak perlu bawa ini. Yang perlu kelakuan. Karakter kita. Bagaimana kita bisa menangkan. Oh iya, dia sudah jadi Kristen tuh. Bertobat. Sekarang dia orangnya jadi sabar loh ya. Padahal dia dimacem-macemin loh. Dia nggak kayak dulu ngamukan loh. Dia nggak balas dendam misalkan. Nggak marahan. Dan lain sebagainya. Itu baru bisa, dia berubah ya. Itu lama-lama jadi orang. Seperti Opa punya papa. Dia juga dikatakan Kristen tidak. Percaya Buddha tidak. Apa tidak. Ya kemana-mana lah. Ya terserah lah. Pokoknya jadi orang baik. Selesai. Dia nggak mau ke gereja. Tahu berapa umurnya? 82. Baru tiba-tiba tanpa Opa khotbahkan. Dia tiba-tiba mau ke gereja. Oh haleluya. Ajak ke gereja. Tiba-tiba gak lama lagi, gak ada setengah tahun, minta dibaptis. Opa masih pikir, baru 80 lebih nih. Gue baptis selem, repot nih. bisa repot nih. Aku maaf ya buat teman-teman yang aliran baptis selam ya, silahkan. No problem. For me, kita gak usah ribut. Mau percik, mau selam, itu urusan kalian. Opa punya pikiran, gue percik aja deh nih orang tua gue nih. Tapi apa perintah dia? Aku mau masuk itu, tempat air. Dia kan gak bisa kolam. Tempat air. Gue baptis loh. Waktu dibaptis aku banyak baptis orang. Dari yang muda sampai yang tua. Tapi yang dibaptis ada yang begini. Ada yang macam-macam. Tapi dia aku gak pernah lupa. Dia bukan orang Kristen. Dia gak ngerti firman. Tapi waktu dibaptis, dengan hati yang tulus. Walaupun aku gak tahu hatinya. That's my dad. Dan saya tidak menangkan dia dengan bawa Alkitab dan bacakan ayat sama dia. Karena dia gak ngerti bahasa Indonesia. Dia ngerti bahasa Mandarin. Ya Opa sih ngerti juga. Sedikit-sedikit lah. Tapi mari. Kenapa dia bisa dimenangkan? Ya orang bisa aja pakai alasan. Sudah tua takut mati. Kemana matinya gak tahu. Ya bisa saja. Tapi mungkin ya Opa bisa juga pakai bahasa Opa. Dia lihat kita. Anak gue yang dulu nakal, yang dulu ABC lah bahasanya. Sekarang kok lain jadi pendeta ya. Tanpa pemaksaan, tanpa yang kita sebut kristenisasi. Itu yang bikin jadi ribut tuh. Yang selalu bilang kristenisasi, yang ini bilang apasisasi, negosiasi, bahasiasi, ujung-ujungnya urusan yang gak bagus tuh. Kenapa? Ujung-ujungnya itu mati. Bahasa Mandarinnya ya. Marilah. Menurut Opa sih gak perlu. Tunjukkan bahwa kalian betul-betul cinta Yesus. Berarti kalian mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Sehingga kalian menghormati semua orang. Nanti kalau kita mau dihormati, hormatilah orang. Nanti kita lihat. Orang pasti menghormati kita. Dan orang senang bergaul dengan kita. Dan lama-lama dia sendiri yang minta. Ajak gue dong ke gereja. Gue mau denger. Walaupun dia tidak langsung jadi Kristen. Opa punya teman, tidak boleh sebut nama. Karena dia orang terkenal. Sampai hari ini dia tetap bukan Kristen. Tapi dia pernah ngomong di empat mata di meja saya. Itu waktu saya sebagai pengusaha. Menjadi hamba Tuhan. Saya pernah ketemu Yesus di tempat saya pergi. He believed in Jesus. But he's not a Christian. So what's wrong? Orang yang percaya loh. Yang diselamatkan loh.
bukan orang Kristen. Haleluya. Oke ya. Kalau ada yang salah dari Opa, ya namanya juga pengetahuan Opa kan cuma segini. Nggak segini ya. Tambahin aja sendiri ya. Tuhan berkati ya. Nice to meet you. Senang kita bertemu ya. Kita temu lagi nanti pada sesi-sesi yang berikutnya. Kalau Tuhan masih kasih waktu buat Opa. Haleluya. Ya. Love you.